Mungkin di ruangan ini pimpinan, saya satu di antara yang sedikit belum memiliki gelar haji, Pak Menteri. Maka itulah salah satu alasan saya kenapa saya menjadikan Komisi 8 sebagai pilihan pertama saya, Pak Menteri, agar mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat-sehat, bisa menjadi bagian daripada calon jemaah haji akan datang, gitu, mudah-mudahan. Pak Menteri yang kami cintai, ya, bahwa sepanjang yang kami pahami, ya, meskipun kami ini belum haji, Pak, makanya laporan pandangan mata ini belum bisa kami laporkan secara langsung karena kami belum punya pengalaman berhaji, Pak. Tetapi paling tidak kami bisa membuat satu kesimpulan sederhana, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wasallallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syai'an mukhasatan fi kulli sirriha. Amin Allahumma amin. Ini mungkin termasuk keterlanjuran tipis-tipis, ya. Kita mendengar Bapak Pasha Ungu ini selaku anggota DPR RI, bahkan sebelumnya pernah 5 tahun menjadi wakil wali kota Palu, bahkan beliau itu selebritis, ya, penyanyi, artinya bukan orang miskin lah, ya, orang yang kaya. Kalau haji pun ya bolak-balik juga bisa, ya, bahkan sekeluarga mungkin bisa. Tetapi kok nggak haji juga sampai sekarang. Ada komentar itu yang agak nyelekit, itu belum dapat hidayah. Ini kita karena menilai seseorang itu dengan perasaan, bukan dengan hukum. Padahal apa masalahnya orang sudah mampu haji tidak haji? Gak ada masalah, Pak. Kita ini madhabnya Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i itu wujubul haji itu bitarohi, bukan fauron. Jadi kewajiban haji itu adalah bisa ditunda. Enggak wajib pada waktu sudah mampu langsung wajib, enggak. Jadi orang yang sudah mampu itu dia punya kewajiban, tetapi boleh memilih mau di tahun itu langsung atau selanjutnya, bebas. Bagaimana orang yang melakukan sesuatu yang tidak dosa secara syariat lalu kita anggap tidak dapat hidayah? Ini karena mungkin dipikir kita itu, oh, ibadah kan penting, kalau sudah segerakan. Iya, Pak. Kita tidak salahkan juga pikiran begitu. Cuma kalau ada orang yang tidak berpikir begitu, atau dia ikut pendapat yang tidak mengharuskan di waktu itu juga, apa lalu kita anggap pendosa sehingga harus dapat hidayah? Enggak, ya, keliru, ya. Dan sebetulnya ini yang mau saya bicarakan, ya. Jadi kalau kita mengutip ini kitab-kitab yang sudah semacam ensiklopedia, sudah mencampur atau mengadopsi beberapa sumber lah, ya. Saya bacakan dari yang pertama yang paling lebar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata yajibul hajju, kapan haji itu wajib dilaksanakan. Al hajju fardun alal fauri. Haji itu adalah kewajiban alal fauri yang statusnya harus disegerakan. Artinya kalau sudah mampu maka harus langsung berangkat, tidak boleh ditunda. Nah, kira-kira begitu, ya, pemahamannya. Fakulluman, maka setiap orang tawaffarat yang telah terlengkapi atau terpenuhi fihi di dalam orang itu. Apa yang terlengkapi dan terpenuhi itu? Syurutu wujubihi, syarat-syarat wajibnya haji, ya, sudah mampu, dia sehat, ya, punya ongkos dan sebagainya. Summa akharahu, kemudian dia menundanya. Tahun ini dia sudah mampu tapi dia belum daftar, dia malah mau berangkatnya tahun berikutnya, ya. An awwali amin istato'a fihi, dari awal tahun dia mampu itu, ya. An awwali amin, dari awal tahun istato'a fihi, di mana orang itu mampu fihi di tahun itu. Jadi dia mengakhirkan. Mestinya dia tahun ini sudah bisa berangkat tapi dia tidak langsung berangkat, dia tunda lagi. Ini tidak bicara konteks orang daftar tunggu, ya, ini pilihan. Kalau kita bicara daftar tunggu kan mereka memang tidak bisa, Pak. Keluar dari konteks ini, ya. Ini adalah pilihan orang yang sebenarnya tahun ini bisa berangkat tapi dia tunda. Maka apa yang terjadi? Yakunu isman bitta'akhuri, maka adalah dosa, ya. Artinya dosa bitta'akhuri dengan sebab dia menundanya itu. Jadi kalau tahun ini Anda sudah bisa berangkat dan tidak berangkat, ditunda ke tahun depan, maka Anda berdosa. Menurut siapa ini? Inda salah satin minal minal a'immati. Menurut 3 imam. Jadi pendapat jumhur, 3 imam madhab itu menyatakan memang haji itu wajib disegerakan. Kalau menunda itu dosa. Siapa yang 4 itu? Yang 3 itu yaitu Malikiyah, Hanafiyah, dan satu lagi Hanabilah.
Kemudian wa khalafa asy-Syafi'iyatu, dan menyelisihi Imam Syafi'i itu ya kepada pendapat tadi itu. Artinya Imam Syafi'i ini menyelisihi pendapat itu, atau kalau wa khalafa asy-Syafi'iyata, dan jumhur itu menyelisihi atau tidak sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Fandur madhabahum tahtal hati, maka perhatikan bagaimana madhabnya Imam Syafi'i itu tahtal hati, atau bagaimana tiga madhab itu menjelaskan tahtal hati di bawah garis itu ada catatan kaki nomor 1. Nah di bawah, paling bawah itu asy-Syafi'iyatu qalu, ulama-ulama Syafi'iyah berkata, atau madhab Syafi'iyah berkata apa itu huwa fardun ala tarohi. Huwa, haji itu, fardun adalah kewajiban, ala tarohi, yang boleh ditunda saja ya. Artinya boleh saja ditunda. Fa idza akharahu, maka seandainya seseorang yang sudah mampu itu menunda kepada haji itu ya, an awwali amin qadirah atau qadara fihi, di awal tahun, di mana di tahun itu dia mampu, atau di pertama tahunnya ketika dia sudah mampu ya. Kemudian ila amin akhir ya, diakhirkan kemana tadi itu? Kepada tahun yang lain, artinya dia mampunya tahun ini tapi dia tunda di tahun berikutnya ya. Fala yakunu asian, maka dia tidaklah dianggap atau dicap asian sebagai pelaku dosa atau melanggar perintah bita'khuri, dengan menundanya itu. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan, enggak asal-asal menunda saja, ada syaratnya. Bisyarto ini dengan 2 syarat. Jadi dia terlepas dari dosa, artinya tidak dianggap melanggar hukum syariat walaupun meninggalkan bersegera haji, menunda-nunda maksudnya. Ada 2 syarat. Al-awwal, yang pertama, alla yakhofa fautahu. Dia itu tidak khawatir akan kehilangan kesempatan untuk haji itu. Artinya dia yakin bisa, tahun depan masih bisa haji. Kalau sudah khawatir tahun depan nggak bisa haji lagi, berarti nggak lengkap syarat ini. Ya. Apa biasanya kekhawatiran itu bentuknya? Imma likaunihi, imma likibrisinihi. Bisa jadi karena, atau likibar ya, bebas lah ya. Atau bisa jadi karena sudah tua. Artinya sudah tua sekali, sudah renta, baru mampu haji, ya harus segera Pak. Kenapa? Karena sudah sangat kecil kemungkinan tahun depan dia masih sehat gitu ya. Ya kalau usia ini nggak mesti masalah sehat, masalah mati ya, tapi juga kesehatan fisik gitu ya. Kemudian wa'adzihi anil wusuli, dan apa? Nanti dia bisa lemah ya. Artinya dia khawatir akan lemah untuk bisa sampai ke Mekah. Artinya fisiknya gitu ya, untuk bisa sampai haji itu. Jadi kalau fisik sudah agak nggak kuat, jangan tunda-tunda. Selama sudah mampu, maka langsung berangkat. Ya kalau pas kan masih muda ya, jauh dari ini ya. Wa imma lidhiya imalihi, atau yang kedua dia khawatir tahun depan hartanya habis. Oh iya, ini kan nggak masuk Pak ya. Orang nggak logis saja kalau saya khawatir tahun depan harta saya ini ludes semua, maka saya berangkat haji semua. Itu ya mungkin ada keadaan akan disita atau apa ya, kalau hartanya ada investasi dan sebagainya kan nggak masuk ke sini ya. Fa in khafa fautahu, maka seandainya seseorang itu takut atau khawatir fautahu kepada kehilangan haji itu atau kehilangan kesempatan untuk berhaji itu, li syai'in, karena satu alasan min dzalika, dari yang disebut di atas, yaitu dia kesehatannya karena sudah tua atau hartanya akan hilang, maka apa yang terjadi? Wajib alaihi ayyaf alahu fauron, maka wajib alaihi, atasnya apa wajibnya itu? Ayyaf alahu ayfiluhu, maksudnya dia mengerjakan haji itu fauron, secara langsung atau seketika itu juga. Wakana, dan ada orang itu asian, adalah dianggap berdosa dan bermaksiat bitta'akhuri, dengan menundanya. Asani, yang kedua, syarat yang kedua itu kan baru syarat yang pertama ya, yaitu kalau khawatir dirinya tidak mampu tahun depan atau hartanya hilang tahun depan. Nah syarat yang kedua adalah ayyazima, dia harus bertekad. Ya zima apa ya jamu ya, saya kadang-kadang sering salah ya, bebas kamu pilih yang mana ya. Alal fi'li fima ba'du, alal fi'li, atas untuk melakukan haji itu fima ba'du, di waktu berikutnya. Artinya itu ada niatan yang kuat. Sudah berniat saya akan haji, tapi ya tidak tahun ini, tahun depan ya, mungkin tahun depannya lagi saya akan melaksanakan haji. Azam ya, berazam. Kemudian falau lam ya'zam atau ya'zim, azima ya'zamu, ya'zam ya, terserah ya. Kalau misalnya dia tidak ada keinginan sama sekali ya, yakunu isman ya, mestinya athiman ya, yakunu isman, maka dia akan menjadi dosa. Ya masalah azam kan hati Pak.
Apalagi Pak Saungu masih berpikir dengan jadi DPR dia bisa haji. Ya wallahu a'lam. Ya mungkin di situ agak miris. Dan kenapa sih nunggu jadi DPR untuk bisa haji, dalam artian mungkin mau cari yang gratisan atau bagaimana ya. Tapi itu atau mungkin memangkas masa tunggu. Kalau daftar sendiri mungkin lama, tapi sekarang yang cepat juga ada Pak, ratusan juta itu bisa cepat. Atau mungkin tidak setuju dengan mekanisme kalau mahal cepat, kalau murah lambat. Seolah-olah ini kayak bisnis perjalanan kemanapun. Kalau paketnya mahal nanti dapat pesawatnya eksekutif, atau kalau paket tiketnya murah dapat. Mungkin tidak setuju dengan itu, sehingga saya nggak mau pakai cara itu. Jadi DPR kan mesti nanti jadi utusan atau apa ya, masa petugas haji belum pernah haji. Mungkin bisa jadi begitu ya, tetapi itu asumsi-asumsi aja dan itu tidak penting ya. Jadi beginilah dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau ada orang berlaku seperti ini, jangan langsung didoakan semoga dapat hidayah, seolah-olah itu adalah salah. Ya kalau misalnya, tapi saya ikut mazhab Maliki, saya ikut jumhur. Iya Pak, perbedaan antara mazhab itu sudah ikhtilaf mu'tabar Pak. Tidak boleh yungkiru ba'duhu ba'don. Tidak boleh ada yang menyalahkan. Innama yungkarul mukhtalafu fihi wa la yungkarul mujma' alaih. Oh terbalik, innama yungkarul mujma' alaihi wa la yungkarul mukhtalafu fihi. Kalau sudah perbedaan madhab, tidak boleh ada yang menyerang. Menurut kamu dosa, tapi kamu tidak boleh katakan itu kepada orang lain. Dia punya madhab sendiri. Itu pengetahuannya di situ ya. Kemudian sebagai tambahan, di sini ada keterangan menarik juga ya. Wa qala Syafi'i itu, di situ ada catatan kaki nomor 5. Saya baca catatan kakinya. Apa itu menurut madhab Syafi'i? Wa Muhammad minal Hanafiyati, dan juga dari ada ulama bernama Muhammad dari madhab Hanafi. Ya, jadi walaupun Hanafiyah nggak semuanya sepakat ya bahwa wajib langsung itu. Jadi 3 imam itu secara garis besar, tapi ulama di masing-masing madhab juga ada yang sama dengan madhab Syafi'i. Apa itu? Wujubul haji ala tarohi. Haji itu kewajibannya adalah bisa ditunda. Kemudian perhatikan sambungannya di atas itu, walaisa maknahu ta'ayyunut ta'khiri. Tetapi maksudnya adalah bukan harus diakhirkan gitu ya. Bukan dipastikan mesti diakhirkan, bukan begitu maksudnya. Jadi yang disebut dengan wujubun bitaruhi itu bukan berarti harus diakhirkan, enggak. Tapi apa maksudnya? Bal bimakna adami luzumil fauri. Maksudnya adalah ya tidak ada kewajiban harus segera, artinya boleh ditunda. Bukan berarti harus ditunda, enggak. Ya, bahkan lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Tetapi boleh kalau mau ditunda, artinya tidak melanggar hukum. Bukan berarti lebih baik ditunda, bukan ya. Bukan berarti harus ditunda, bukan. Ya, namanya yang dinegasikan kan tidak harus cepat-cepat. Artinya tidak harus cepat-cepat itu. Ya kamu mau cepat-cepat boleh ya. Tetapi tidak artinya harus lambat, enggak juga. Begitu ya, dipertegas ini ya. Wa yusannu, dan disunahkan. Nah di sini ya, kenapa tidak disebut asi atau melanggar atau berdosa kalau tidak melaksanakan haji secara langsung? Karena di sini adalah hanya disunahkan. Wa yusannu, dan disunahkan liman kepada orang wajib alaihi al-hajju. Wajib yang telah wajib alaihi atasnya al-hajju. Apa itu yang disunahkan? Awil umrah atau umrah. Binafsihi dengan dirinya, au biwirihi atau dengan lainnya. Allah yuakhiru dzalika. Itu yang diwajibkan, yang disunahkan ya, yaitu sebaiknya memang tidak menunda. Ansanatil inkani, di waktu dia sudah bisa. Artinya mestinya memang kalau sudah bisa langsung berangkat, jangan ditunda-tunda. Tetapi sunnah. Kalau melanggar sunnah, bukan sunnah dalam Wahabi ya, sunnah hukum, ya berarti jangan dianggap asi Pak, jangan dianggap orang berdosa. Sama kamu nggak sholat nawafil, nggak sholat sunnah sebelum duhur, masa dosa? Nggak sholat sunnah setelah duhur, kan sama aja begitu Pak. Beda kalau nggak sholat duhurnya ya kan begitu ya. Kemudian mubadirotan ya, dengan tujuan bersegera ila baro'ati zimmatihi, untuk melepas beban kewajibannya. Jadi orang yang sudah haji itu kan dia punya kewajiban untuk menunaikan haji. Ya untuk segera lepas dari kewajiban itu, maka sunnahnya itu memang disegerakan. Wa musariatan, ya musariatan ya. Dan juga bersegera ila taati, kepada taat. Mubadorotan ya. Kalau mubadiro kan fa'il ya. Apa pelaku? Mestinya nggak pakai ta ya. Mubadiron. Kalau mubadaroh berarti dengan keadaan atau bertujuan bersegera gitu. Wa musara'atan, dan juga bersegera ila ta'ah, kepada taat ya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, fastabiqul khairat, maka segeralah berlomba-lomba untuk mencapai atau melaksanakan hal yang baik. Nah, kemudian alasan kedua kenapa disunahkan, wali annahu, dan karena sesungguhnya ya, idza akharahu, karena sesungguhnya orang yang sudah bisa haji itu ya, kenapa disunahkan bersegera?
idza akharahu, apabila dia menunda atau ya, mengakhirkan kepada haji itu, apa di situ aradahu lil fawati, maka dia memposisikan haji itu untuk bisa lepas. Ya, arado, maka dia ajukan kepada haji itu lil fawati, kepada hilang. Artinya ya memang Pak, kalau Anda menundakan, Anda membuka kemungkinan Anda kehilangan kesempatan itu. Begitu ya. Wali hawadisiz zaman, dan juga karena mungkin ada kejadian-kejadian yang di luar prediksi. Tetapi kan kalau di awal sudah dipastikan, ya dilihat saja. Kalau secara prediksi aman, masih muda, harta juga aman, berarti nggak bisa dianggap wajib. Maka di sini pun ketika dijelaskan hanya dasar kesunahannya, bukan kewajibannya ya. Jadi kalau kamu menundakan tentu berarti kamu membuka celah untuk kehilangan ya. Kalau kamu kerjakan sekarang kan selesai. Kalau kamu masih tundakan walaupun masih muda atau walaupun harta masih banyak kan bukan tidak mungkin kamu meninggal tiba-tiba dan sebagainya. Berarti dia itu mengajukan diri atau memberi space kemungkinan dia akan kehilangan hal tersebut. Kemudian wa yajuzu ayyu akhirahu min sanatin ila sanatin. Wa yajuzu, dan boleh ya. Apa yang boleh? Ayyu akhirahu ya. Yaitu dia menunda haji itu min sanatin ila sanatin, dari tahun ke tahun. Ya boleh Pak. Kenapa? Karena yang namanya melawan sunnah itu bukan berarti dia melanggar kewajiban. Dalam syariat itu hukum itu sebetulnya cuma dua Pak. Ya juzu lah ya juzu. Boleh dan tidak boleh. Ma'dzun dan tidak ma'dzun. Sunnah, makruh, mubah, wajib itu masuk ke ya juzu. Yang tidak ya juzu hanya haram. Ya. Jadi wa yajuzu itu berarti kamu boleh lakukan, artinya kamu nggak dosa. Artinya boleh itu kamu kalau dikerjakan pun nggak mendapatkan dosa. Makanya di sini wa yajuzu padahal sedang melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Sunnahnya disegerakan, tapi kalau tidak mau segera ya boleh, kan begitu ya. Kemudian perhatikan ini argumentasinya. Li'anna faridatal haji, karena kewajiban haji ya. Ini maksudnya adalah ayat tentang wajibnya haji. Nazalat, turun ayat itu ya, alal masyhurih, menurut pendapat yang masyhur, indahum, menurut mazhab Syafi'i atau menurut ulama Syafi'i itu kapan turunnya? Sanata sittin. Jadi kewajiban haji itu turunnya pada tahun ke-6 ya. Fa akharon nabiyyu, kemudian Nabi menunda ya. Fa akhara, maka mengakhirkan an-nabiyyu, Nabi ila sanati isrin, sampai tahun 10. Jadi ayatnya tahun turun, ayat wajibnya turun di tahun 6, Nabi hajinya tahun 10, berarti menunda 4 tahun. Atau nundanya itu berarti tahun ke-7, mestinya tahun ke-6 ya, tahun ke-6 skip, tahun ke-7 skip, tahun 8 skip, 9 skip, baru 10. Iya 4 tahun ya. Bahkan di sini dijelaskan min ghairi udrin, tanpa udur. Nabi tidak punya halangan, sudah bisa di tahun ke-6 itu. Tetapi ya menunda saja sampai tahun ke-10. Falau lam yajuz, maka seandainya tidak boleh. Falau lam yajuz ta'khir, maka seandainya tidak boleh, artinya haram at-ta'khir, menunda itu apa? Lama akharahu, maka Nabi tidak mungkin menundanya. Jadi inilah syariat Pak. Tidak pakai perasaan tapi pakai hukum ya. Nabi bagaimanapun ya, tapi lebih baik dikerjakan awal-awal, iya. Tapi kalau ditunda apakah lalu dosa? Oh enggak. Ya Nabi itu ayatnya turun tahun ke-6, hajinya baru tahun ke-10, 4 tahun ya. Nah, kira-kira begitu. Bahkan di sini dijelaskan satu pendekatan wahada, dan ini aqwa, lebih kuat ya. Ya setidaknya ini kan mazhab Syafi'i ya. Mesti dianggapnya lebih kuat, liyusrihi, karena mudahnya hal ini atau karena memudahkannya hal ini, alan nasi, atas manusia, wa adami al hukmi bit ta'thimi, dan juga tidak adanya menghukumi dosa. Artinya karena dengan begini kita tidak bisa menghukumi manusia yang belum haji itu sebagai dosa walaupun dia sudah mampu. Artinya orang kan punya keadaan-keadaan tertentu Pak, mungkin tunggu ini, mungkin tunggu itu dan sebagainya. Jadi dengan adanya penjelasan bahwa haji itu tidak wajib di awal, tidak wajib segera, tapi boleh ditunda asal syaratnya lengkap, maka itu lebih mudah. Begitu ya. Wali annal ahadisah. Dan ini sudah bicara kepada penghujahannya. Dan karena sesungguhnya hadis-hadis allati ihtajja biha, di mana ihtajja berhujjah biha dengan hadis-hadis itu, al-jumhur. Kenapa jumhur? Karena 3 ulama, 3 mazhab Pak ya. Yaitu Hanafi, Maliki, Hambali. Apa itu?
kullaha, semua hadis itu dhaifatun adalah dhaif. Wal hajju, dan haji itu furido, difardukan sanata sitin pada tahun ke-6 inda nuzuli surati Ali Imran, ketika turunnya surah Ali Imran, kama haqqaqa Syafi'iyah tuh, sebagaimana itu sudah ditahqiq, diteliti oleh ulama Syafi'iyah. Wa man qala innahu furido sanata asyrin faqad akhta, dan barang siapa yang mengatakan bahwa haji itu diwajibkan di tahun ke-10, maka sungguh itu telah keliru. Lianna surata nazalat qablaha qat'an, karena surah Al Imran turun sebelum tahun 10 itu secara pasti.